Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdalia, salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Sebagai salah satu persyaratan mata kuliah akuntansi internasional dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Samsudin Maing. Perkembangan akuntansi di dunia berawal dari sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan ini pada tahun 1494 telah diterbitkan menjadi sebuah buku tentang pelajaran pembukuan berpasangan yang ditulis oleh seorang pemuka agama dan ahli matematika bernama Luca Pacioli dengan judul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportion, and Proportionalita. Sejarah akuntansi di dunia dikenal sebagai The History of Accounting, di mana sejarah akuntansi terjadi pada beberapa periode. Periode akuntansi terjadi pada periode Mesir, periode Babilonia, periode Cina, periode Yunani, periode Romawi, periode sekarang, dan sejarah akuntansi di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang seperti apa sejarah akuntansi untuk tiap periode. Yang pertama yaitu periode Mesir, yang mana sejarah telah membuktikan bahwa periode akuntansi pada zaman Mesir meninggalkan bukti berupa gedung-gedung masa lalu sebagai tempat penyimpanan barang berharga seperti permata, emas, tekstil, gandum, dan hewan ternak dengan menunjukkan bukti pencatatan atas transaksi yang terjadi. Jadi pada zaman Mesir terdapat gedung-gedung yang menjadi sejarah bahwa pada zaman itu telah terdapat akuntansi. Masyarakat Mesir kuno menggunakan pencatatan untuk membantu mereka berdagang ke luar negeri. Pencatatan tersebut menggunakan lembaran daun karena pada zaman itu belum terdapat teknologi seperti sekarang ini. Pada saat manusia mulai mengenal uang, metode pencatatan ini semakin terkenal di kalangan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat sejarah tentang ringkasan materi pelajaran pembukuan atau pencatatan yang ditulis ke dalam bahasa Arab. Kemudian singkat cerita, mereka menghitung laba dan rugi dengan cara menghitung barang bawaan yang mereka bawa, misal 10 gandum yang mereka bawa untuk berdagang keluar. Kemudian setelah mereka kembali berdagang atau berlayar, mereka akan menghitung kembali sisa berapa barang yang dibawanya. Dari situ mereka akan mengurangkan barang yang dibawa pergi untuk berdagang dan sisa barang yang habis terjual tadi, atau dengan kata lain perhitungan laba atau rugi dibuat pada akhir pelayaran. Mungkin itu sejarah akuntansi untuk periode Mesir. Selanjutnya periode akuntansi Babilonia, yang mana Ihsan dan Suprasto berpendapat bahwa ilmuwan melakukan pembongkaran ribuan tablet tanah liat Babilonia. Dalam sistem pencatatan transaksi, kebanyakan ditemukan berupa penerimaan tablet-tablet. Jadi pada zaman Babilonia, akuntansi itu atau pencatatannya itu dilakukan pada tablet-tablet. Tablet itu sendiri berisi pencatatan mengenai informasi catatan jumlah barang, catatan jumlah barang dan uang yang diterima, daftar nama orang yang memberikan, daftar nama orang yang menerimanya, serta tanggal kegiatannya atau yang lebih terkenal sekarang ini sebagai tanggal transaksi. Selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi pada periode Cina. Pada saat itu pemerintahan Cina menggunakan akuntansi sebagai evaluasi dari efisiensi program dan pelaksanaan program. Diketahui pada masa dinasti Chao pada tahun 1122 sampai 256 sebelum Masehi sebagai pencapaian akuntansi yang baik. Selanjutnya periode akuntansi Yunani. Pada awalnya akuntansi mengawasi uang masuk, keseimbangan, pengeluaran, dan berakhir pada keseimbangan. Padahal mereka terhadap akuntansi dari sektor swasta ditawarkan dengan temuan di Mesir di atas Zenon Papyri. Zenon Papyri merupakan dokumen dari abad ketiga sebelum Masehi.
Pada saat Provinsi Yunani di Mesir, di bawah kepemimpinan yang bernama Alexander Agung, dokumen Zenon Pepri menjadi bukti bahwa adanya akuntansi di Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi. Catatan transaksi merupakan akun dari daftar kas dan harta lainnya seperti minyak, makanan, pakaian, dan arus keluar masuk. Akun-akun yang sama dan jumlah pengeluaran mereka kemudian dikelompokkan ke dalam sebuah paragraf. Setelah kita membahas beberapa periode-periode akuntansi yang tadi, selanjutnya saya akan membahas tentang seperti apa sejarah perkembangan akuntansi pada zaman sekarang ini atau pada saat ini. Kondisi perkembangan akuntansi ditandai dengan pertumbuhan perdagangan di pusat perkotaan Italia pada abad pertengahan. Seiring dengan perkembangan perdagangan, kekayaan di kota Italia bertumpuk dan perdagangan yang mulainya individu berganti menjadi agen. Waktu itu, persekutuan sangatlah penting bagi perkembangan akuntansi dan juga hubungan agen sangatlah penting karena memerlukan pertanggungjawaban. Setelah itu, akuntansi berkembang hingga ke Eropa. Di Eropa, sistem akuntansi disebut sebagai sistem kontinental. Mulanya, tata buku akuntansi ialah menggunakan tata buku tunggal. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lahirlah tata buku berpasangan yang berkembang dari Eropa hingga Amerika. Sistem akuntansi di Amerika dikatakan sebagai sistem Anglo-Saxon. Akuntansi semakin berkembang dengan kemunculan akuntansi biaya dan sistem penyusutan sekitar abad ke-19 pada saat terjadinya revolusi industri di benua Eropa. Seiring dengan berkembangnya waktu, akuntansi berkembang dengan baik di negara bagian Eropa dan Amerika Serikat. Pada saat memasuki abad ke-20, akuntansi secara resmi menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Setelah pada akhirnya akuntansi berdiri sendiri sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka akuntansi itu semestinya memiliki standar atau sistem yang mengatur. Dalam mengelola laporan keuangan di suatu perusahaan, akuntan memiliki pedoman atau acuan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Yang mana standar akuntansi yang digunakan mengacu pada IFRS, yang adalah singkatan atau kepanjangan dari International Financial Accounting Standard. Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh ketika perusahaan menerapkan IFRS, yakni memberikan informasi berkualitas pada pasar modal internasional. Hal ini dapat berpengaruh pada daya banding laporan yang semakin meningkat, menentukan bahasa akuntansi yang umum agar seluruh perusahaan dan bisnis pada setiap negara dapat membuat laporan keuangan secara konsisten. Selanjutnya, menghapus hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Selanjutnya, mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan, terutama untuk perusahaan multinasional. Selain itu, standar ini juga berfungsi untuk menekan biaya analisis keuangan sehingga menghemat anggaran pengeluaran perusahaan. Untuk standar akuntansi keuangan, keuangan bukan hanya IFRS. Ada beberapa sistem yang digunakan, antara lain yaitu PSAK Syariah, yang mana PSAK Syariah sesungguhnya memiliki konsep penyusunan laporan keuangan yang sama dengan sistem yang lain. Hanya saja dalam standar ini, ketentuan penyajian laporan keuangan umum juga dibarengi dengan standar khusus yang banyak digunakan dalam sistem keuangan syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan juga istisha. Selain itu, terdapat sak etap. Secara konsep, yang membedakan sak etap dengan standar akuntansi lainnya adalah tidak ada laporan keuangan laba rugi yang disajikan secara komprehensif. Itu sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.